Welcome back to our lesson in Chapter 2. In our subject Bahasa Inggris kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 with your beloved teacher, Siti Hodijah Nasution SPD. The subject is about state purpose to do, in order to, or agar, so that, or sehingga, expression, agree or disagree, setuju atau tidak setuju, and should or suggestion, keharusan yang harus kita ikuti. Adapun KD-nya adalah KD 32, yakni cerita tentang state's purpose to do, niat melakukan sesuatu. The definition is state's purpose to do or intention is to do something. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan dengan kata lain menyatakan tujuan atau niat melakukan sesuatu yang termasuk di dalamnya dalam hal ini adalah in order to, dalam bahasa Indonesia adalah agar, so that dalam bahasa Indonesia adalah sehingga, atau keduanya ini sering kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah sebagai kata hubung suatu kalimat jika kalimat tersebut adalah kalimat majemuk atau conjunction. Sedangkan subjek yang lain yang akan kita bahas adalah expression, yakni ekspresi pengungkapan kesetujuan akan suatu hal dan ketidaksetujuan akan suatu hal. Kita teruskan di sini apa saja yang termasuk ke dalam in order to. Definisinya adalah we use in order to do with an infinitive form of verb to express the purpose of something. It introduces a subordinate clause with this pattern: subject plus V, and then kalimatnya in order to plus one is in order to. Selanjutnya adalah so that atau sehingga. We use so that like in order to. Look at this pattern: subject plus V, verb plus the sentence and so that plus S and V. For example, we look in the simple sentences. We keep jogging in order to be healthy. And then the other example for so that, she goes to vacation so that she will fresh in the weekend, like that. Atau dalam bahasa Indonesia adalah dia pergi jalan-jalan sehingga atau agar tubuhnya menjadi fresh di akhir pekan. Sedangkan yang in order to adalah saya ikut jogging agar badan saya sehat. Itu adalah contoh yang dapat kita temukan. Lain contohnya adalah seperti berikut ini, like this content. We all need stress in order to achieve and do our best work.
kita membutuhkan kerja yang berat agar dapat mencapai sesuatu pekerjaan yang memuaskan. You need to read dictionary in order to understand the meaning of it. Kamu membutuhkan kamus agar mengerti artinya. She was lazy so that she didn't pass the test. Dia tuh malas sehingga dia nggak lulus tes. You should consume honey so that your body will be fresh and healthy. Kamu harus mengkonsumsi madu agar tubuhmu menjadi segar, bugar, dan sehat. Kita teruskan. This is about talking conjunction. Kita teruskan dengan ekspresi pengungkapan perasaan mengenai setuju dan tidak setuju. Dalam bahasa Inggris, ada hal yang harus kita ungkapkan saat kita mengatakan sesuatu sesuai atau sama dengan pikiran kita. Yakni agree, di mana ungkapannya adalah I agree. I agree with you. You're right. That's the point. I will say that. I feel the some way about thing. Some way about. Dalam masyarakat Inggris, agree di sini ada yang sangat kuat, ada juga yang sedang-sedang saja. Yang di sini adalah yang sedang-sedang saja. Yang kuat seperti strong agree is absolutely, I agree. Absolutely, you're right. Yes, you're really right. You're really right. Sedangkan yang disagree adalah I don't agree. I don't agree with you. I don't think so. I'm not sure. Probably not. That's not what I think. Ini juga termasuk hal yang biasa-biasa saja. Sedangkan yang ungkapan ekspresi disagree yang kuat seperti absolutely, I disagree with you. Agree ini adalah ekspresi to agree an opinion of someone atau setuju akan pernyataan orang lain. Disagree is expression to disagree an opinion of someone. Tidak setuju akan pernyataan orang lain. Kita teruskan. Dengan definisi dan contoh-contoh should or suggestion. Definisinya adalah should atau suggestion menyatakan bahwa di sini terlihat beberapa contoh mengenai agree dan disagree, yakni Mom said that I should take a course English. You should take the commuter line, is the fastest way to get there. Should I join classroom? She shouldn't cheat in the examination. Sedangkan definisinya adalah
Suggestion is the process by which a physical or mental state is influenced by a thought or idea, or in process by which a the process by which one thought leads to another, especially through associations of ideas. Sedangkan use adalah use to say or ask what is the correct or best thing to do. Yang dimaksud adalah sugesti menunjukkan proses tubuh atau mental kita yang terpengaruh oleh pikiran atau sebuah ide. Atau proses sebuah pikiran yang mengantarkan kepada yang lainnya, khususnya pikiran kita menjadi sama dengan ide yang ditunjukkan tersebut. Should di sini digunakan untuk mengatakan atau bertanya apa yang sesungguhnya atau yang benar atau yang paling bagus dilakukan. Seperti contoh di samping kita dapat melihat di sini ada should. Mom said, Mama mengatakan bahwa saya seharusnya ikut kursus bahasa Inggris. Example number 2, you should. Saya seharusnya mengambil atau naik komuter lain atau kereta. Ini adalah hal yang cepat untuk sampai ke sana. Jadi should di sini adalah keharusan agar bisa sampai ke sana dengan cepat. Should I join? Nah, ini adalah bentuk kata tanya. Should I join classroom? Haruskah saya ikut classroom? Sedangkan contoh yang keempat adalah dia tidak seharusnya menyontek pada saat ujian. Nah, mungkin kamu bisa mengambil contoh yang lain yang menggunakan should atau mensugesti seseorang. Misalnya, seseorang sakit, maka kamu bisa memberikan advice atau nasihat kepadanya harus apa. I'm sick, so you said, oh, you should go to the doctor, for example like that. Atau kamu misalnya nilainya jelek, terus teman kamu memberikan nasihat, maka kamu mengatakan semestinya kamu belajar, seharusnya kamu belajar. You should study hard if you want to get a good score. Atau mungkin kamu punya contoh yang lain yang bisa kamu cari agar semakin bertambah paham mengenai should dan suggestion. Kita teruskan. Yakni proses dari suggestion ini adalah
Dia sama dalam pikiran, jiwa, dan mental. Yakni should digunakan untuk menyatakan sesuatu yang paling benar, yang paling bagus, yang paling kita anggap sesuai. Oke, kita teruskan. Contoh dalam percakapan between Azril and Adwa. Example of conversation between Azril and Adwa. Good morning, Adwa. Where are you? Good morning. I want to go to sport in stadium. Excellent, Adwa. You do jogging in order to be healthy, do you? Yes, I go jogging every Sunday. If you want to be healthy, you should go jogging 3 times a week, Adwa. I see, but I don't have enough time. Besides that, I consume fruits and vegetables so that I will be healthy and fresh. Good. I really agree with you. Consuming fruit or vegetable make our body will be healthy and fresh. Okay, Adwa. Goodbye. Yes, thanks, Azril. See you tomorrow. Di sini ada percakapan antara Azril dan Adwa di suatu pagi. Azril bertanya, "Selamat pagi, Adwa. Mau kemana?" Jawab Adwa, "Selamat pagi, saya mau pergi olahraga di stadion." Wah, hebat sekali, Adwa. Kamu jogging ya agar lebih sehat? Ya, saya pergi jogging setiap hari Minggu. Jika mau lebih sehat, seharusnya kamu joggingnya 3 kali dalam seminggu, Adwa. Ya, saya tahu. Tapi saya nggak punya cukup waktu. Namun di samping itu, saya mengkonsumsi kok buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga saya menjadi lebih sehat dan bugar. Bagus itu. Saya setuju dengan kamu. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran dapat membuat tubuh kita lebih sehat dan bugar. Baiklah, Adwa. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih, Azril. Sampai jumpa besok. Thank you very much. All of my dear friend. If you want to ask something, please send me the question maybe in classroom or maybe in work. Also, you see our material in podcast, like an example. So you do and you practice with your friend about in order to so that and should. Okay, see you, bye-bye. Good morning.